Mark itu udah mau main sama 4 anak tersebut yang pakai topeng-topeng kayak serem banget, ada kelinci dan itu yang serem-serem gitu. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sherry Antoinette dan hari ini aku akan memenuhi keinginan kalian adalah aku akan review film-film yang ini adalah film-filmnya benar-benar bukan film-film sih, maksudnya nantinya aku akan ada series banyak banget film yang akan aku review seperti biasa. Tapi kali ini aku akan review film yang katanya tuh serem banget guys. Jadi kalian harus nonton review aku ini supaya kalian tuh tahu ini film-film seru ini daripada kalian nonton panjang-panjang, mendingan aku ceritain aja. Oke, langsung aja kita masuk ke filmnya. Nah, jadi film ini tuh judulnya Children, kayak anak-anak gitu guys. Jadi ini bener-bener kalian harus nonton ini sampai habis karena twistnya tuh banyak banget. Akhirnya tuh kaget banget dan terkejut banget. Jadi intinya ini adalah seorang ibu. Ibu ini tuh bener-bener gak keluar rumah sama sekali dan dia tinggal cuma sama satu anaknya aja. Terus dia itu gila kebersihan banget. Jadi anaknya tuh gak boleh kotor sedikit pun. Kalau misalkan kotor dia akan marah banget guys. Oke, langsung aja daripada kita berlama-lama, kita langsung lihat dari awal filmnya ya. Oke, jadi ada seorang ibu dan anak ini yang bernama Mark guys. Jadi mamanya ini terbilang tuh serem juga ya guys. Mamanya tuh jarang banget bersosialisasi. Terus mamanya juga sering banget dapetin ada 4 anak yang selalu ada di depan rumahnya dia. Kayak manggil-manggil mamanya gitu. Mamanya tuh udah suruh anak itu pergi, jangan di rumahku gitu. Udah suruh anak-anak itu pulang karena dia gak suka banget sama anak-anak yang kotor gitu guys. Kayak, "Iu, kamu kotor banget." Jadi dia gak suka banget deh guys pokoknya. Tapi anak-anak itu malah bilang, "Kami sudah di rumah." Nah itu ibunya tambah marah dong, ini kan bukan rumah kamu kenapa sih di situ gitu. Tapi anak-anak itu malah ngomongnya, ini kan bukan properti kamu, hutan ini bukan properti kamu, jadi dia kayak punya hak untuk ada di hutan tersebut. Nah anaknya ini yang bernama Mark, anak kandungnya si cewek ini, itu tuh nggak boleh keluar sama sekali. Padahal kadang-kadang dia tuh pingin main, pingin kayak belajar di luar, itu tuh nggak boleh guys. Apalagi kalau misalkan dia udah maksa banget keluar, akhirnya mamanya kasih nih guys. Tapi nggak boleh anaknya yang bernama Mark itu deket-deket sama anak lainnya. Karena menurut mamanya itu anak-anak lainnya, 4 anak itu tuh kotor banget. Jadi dia nggak mau anaknya tuh ikut-ikutan kotor. Ibunya tuh nggak suka kotor banget kan, seperti yang aku bilang di awal. Nah di satu sisi ada tukang pos yang kayak baik gitu sama dia. Dia tuh selalu pingin ngajak si ibu itu untuk bersosialisasi, untuk kayak ikut gathering kayak gitu-gitu. Tapi ibu itu selalu nggak mau, kayak tetap mengurung dirinya dia nggak mau ikut-ikutan atau bertemu dengan orang-orang lain guys. Nah terus kita kembali lagi saat ibunya kesehariannya dia di rumah sama si Mark nih guys. Saat dia di rumah sama si Mark, si ibunya itu ngeliatin Mark makan. Jadi dia lagi makan roti dicelupin ke telur gitu. Dia makan, ibunya udah bilang hati-hati makannya, hati-hati makannya. Tapi nggak kayak ibu-ibu biasa yang kayak hati-hati jangan tumpah, nggak kayak gitu. Tapi dia bener-bener takut banget kalau misalkan telur itu akan berantakan atau jatuh di meja. Saking gila kebersihan banget guys. Nah terus ini kalian bisa lihat Mark itu udah makan, terus dia ngunyah-ngunyah aja kayak akan jatuh gitu ya guys. Terus dia mulai nyalup rotinya ke telurnya. Terus dia udah bilang hati-hati makannya, tapi si Mark itu tetap nyom gitu. Sampai akhirnya beneran dong itu telurnya netes gitu. Itu mamanya bener-bener marah, ngamuk banget. Akhirnya anaknya juga ketakutan dong, mamanya marah. Oke, ini emak gue lebay banget gitu ya. Nah akhirnya anaknya minta maaf nih ke mamanya. Tapi di sini mamanya tuh udah ya udah, karena dia udah minta maaf kayak langsung iya nggak apa-apa, ini bukan salah kamu gitu guys. Tapi di satu sisi ini aku udah curiga banget sama mamanya karena pasti ada sesuatu yang salah banget sama dia. Tapi kalian harus nonton sampai habis ya, karena ini bener-bener boom banget ya. Terus sampai tiba-tiba mamanya tidur, dia itu kayak gelisah banget gitu mamanya. Dia merasa tidur di hutan, diikat tanaman-tanaman, kayak mau masuk ke dalam tanah gitu guys. Tapi untungnya seperti biasa film horor itu cuma mimpi aja. Kayaknya dia tuh ada sesuatu yang disembunyiin sih memang antara dia dan anak-anak tadi dan hutan gitu tuh, kayaknya ada sesuatu yang mencurigakan.
Nah, terus pas dia lagi beres-beres nih, besoknya dia lagi jemur baju di halaman, dia merasa ada anak-anak yang lemparin kotoran di jemurannya dia warnanya putih. Kalian bayangin, dia itu gila kebersihan, terus dilemparin kotoran ke jemurannya. Gimana nggak murka itu orangnya, guys? Nah, tapi saat mamanya ke hutan, mamanya itu nggak nemu anak-anak itu sama sekali. Mamanya cari-cari di mana ya yang lemparin kotoran itu, tapi nggak nemu. Tapi dia dengar ada suara anak kecil teriak-teriak dan ketawa-tawa. Nah, terus balik-balik anaknya yang tadi pas lagi ada di jemuran, kok kalian sadar, itu anaknya lagi main-main kan. Terus tiba-tiba abis mamanya cari-cari anak-anak yang lain itu, anaknya dia yang asli malah hilang, guys. Terus pas dia kejar gitu, ada di mana anaknya, ada di mana si Mark gitu kan, guys. Terus ternyata dia itu lagi ada di dalam rumah sama tukang pos yang ada di scene awal itu, guys. Dan anaknya tuh mulutnya berantakan banget, kayak abis dikasih makan sama si tukang posnya. Nah, dia itu nih, si cewek ini mukanya udah bener-bener marah banget sama tukang posnya. Kenapa dia bisa masuk, kenapa dia main sama anaknya, dan kenapa dia buat anaknya berantakan. Walaupun dia nggak ngomong sepatah kata pun, tapi udah terlihat banget dia tuh marah banget, guys. Sampai akhirnya tukang posnya itu kayak canggung gitu, kayak dia kan cuma pengen berbuat baik ya, tapi kok nih orang kayak ansos banget gitu, aneh banget kan mamanya. Sampai karena mamanya kesel, tukang pos datang, dia tuh taruh di depan rumahnya dia kayak jangan ada yang masuk, jangan ada yang kayak sembarangan masuk, menyendak masuk, gitu, guys. Pokoknya dikasih tanda di depan rumahnya supaya mungkin tukang posnya atau siapapun nggak masuk-masuk lagi ke rumahnya. Nah, keesokan harinya mamanya bingung banget kenapa anak-anak yang berempat itu masih ada di hutan. Nah, bahkan mamanya ngomong, kapan sih mereka meninggal kayak gitu, guys, masa? Tapi di satu sisi lagi mau Halloween nih, anaknya bernama Mark itu lagi bilang ke mamanya, aku pingin kostum yang keren-keren deh, pingin kostum Superman, DLL kayak gitu, guys. Tapi mamanya bilang udah pakai kostum hantu aja. Anaknya tuh tadinya awalnya nggak mau sama sekali, tapi anaknya harus setuju pakai kostum hantu itu, guys. Nah, sore harinya si mamanya itu ketemu 4 anak itu lagi, tapi anak-anak itu kayak kotor banget, tambah kotor daripada biasanya, bahkan sambil main kodok. Dia kan nggak suka banget sama kotor-kotor gitu ya, guys. Ya diusir lagi lah anak-anak itu supaya pergi. Nah, terus kodoknya itu ditaruh ke halaman, guys. Nah, tapi itu kodoknya akhirnya malah dipelihara sama Mark dong. Itu buat mamanya bener-bener marah banget. Bayangin kodoknya ada di dalam rumah. Mamanya aja sebel banget sama hal-hal yang kotor-kotor seperti itu, guys. Nah, di sisi lain anaknya tuh udah tuh dibikinin kostum sama mamanya, karena ini udah hari Halloween. Udah dibikinin kostum, udah kayak hantu gitu. Tapi anaknya awalnya kayak nggak terlalu suka karena itu tuh nggak serem gitu, itu tuh lebih ke lucu gitu. Tapi mamanya bilang udah ini cocok banget buat kamu. Nah, akhirnya karena ini hari Halloween, anaknya tuh boleh tuh main-main di luar jadi hantu. Dan tiba-tiba mamanya yang lagi masih di dalam kamar nih, mamanya ngelihat di ranjangnya dia ada kodoknya udah berlumuran darah. Di situ mamanya bener-bener keselnya sama anaknya yang bernama Mark, karena jadi kotor kan kamarnya dia. Nah, saat dia lagi cari Mark di jendela, Mark itu udah mau main sama 4 anak tersebut yang pakai topeng-topeng kayak serem banget, ada kelinci dan itu yang serem-serem gitu. Terus mamanya langsung lari ke bawah cari Mark, tapi nggak ketemu. Mamanya malah stres sendiri, kayak di hutan mamanya tuh cari-cari Mark, tapi malah merasa ada suara kodok, malah merasa ada suara-suara aneh, suara serangga. Dan dia itu bener-bener pulang-pulang mamanya tuh kotor banget. Bayangin, mamanya yang nggak suka kotor sama sekali, tiba-tiba mamanya tuh jadi kotor banget, guys. Itu di situ dia bener-bener bersihin badannya, kayak gak suka banget sama kotor. Itu kayak serem banget sih. Sambil abis dia mandi, dia nunggu si Mark itu pulang, guys. Pas Mark pulang, ada aja kejadian si Mark itu kotor banget badannya, bener-bener sekotor itu, guys. Ini membuat mamanya marah banget, suruh Mark segera ke atas masuk kamar mandi karena dia mau mandiin si Mark. Dia bener-bener marah dan bersihin Mark sambil kayak ngomong, aku udah kasih tahu jangan main sama anak tersebut, aku udah kasih tahu jangan main sama anak itu, jangan main sama mereka, sambil ngegosokin tangannya Mark gitu. Nah, di sini Marknya itu kayak udah takut banget gitu loh, kayak udah mami. Nah, tahu nggak kalian, ini yang twist banget, mamanya nenggelemin Mark. Tenang. Jadi ntar masih ada twist lagi. Jadi mamanya nenggelemin Mark sampai Mark itu meninggal dunia karena Mark itu terlalu kotor. Dan kalau kalian lihat apel di sini, itu tuh apelnya itu kayak ada 5 kan. Itu berarti adalah 5 anak yang udah dia tenggelamkan. Jadi 4 anak kotor yang ada di depan dia terus dari tadi, itu adalah anak dia atau saudara-saudaranya si Mark, guys. Dan Mark itu adalah anak kelima yang ditenggelamkan karena dia bermain kotor.
Gila gak sih, mamanya tuh sampai segitunya, sampai sama kebersihan, sampai segila itu guys. Dan akhirnya tanaman-tanaman yang ada di depan rumahnya itu ternyata tempat dia mengubur 5 anaknya. Ini emaknya benar-benar psikopat banget gak sih? Ini kayak aku nontonnya kayak udah ditwist lagi guys. Dan tapi kelima anaknya ini terus menghantui dia sampai sepanjang hidupnya. Wow. So gimana menurut kalian? Itulah ringkasan dan review cerita dari children. Kalau kalian suka dengan video semacam ini lagi, kalian boleh komen di bawah ini. Boleh juga kalian kasih rekomendasi film-film pendek ataupun apapun yang mau aku bahas. Boleh lucu, boleh serem, boleh apapun. Boleh banget komen di bawah ini, langsung aku bikinin buat kalian semua karena aku akan upload tiap hari. Jangan lupa juga kalian follow TikTok aku, Instagram aku karena banyak banget cerita-cerita seru di sana. Langsung aja kalian follow. So sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa.